Vinland Saga, sebuah anime yang diadaptasi dari kisah para Viking, berlatar pada awal abad ke-10 dan berpusat pada perjalanan balas dendam Thorfinn atas kematian ayahnya. Di part terakhir ini diperlihatkan Floki yang sangat terperana melihat Pangeran Kheanut yang masih hidup, dan malah membawa Thorkel juga Askeladd sebagai pengikutnya. Setelah Pangeran Kheanut sampai di Jomsborg, markas utama pasukan Denmark, ia membagi tugas pada Thorkel beserta anak buahnya untuk membaur dan mendekati para petinggi. Sedangkan Askeladd dan Thorfinn menemani Kheanut untuk menghadap Raja Sweyn. Ketika mereka berada dalam ruangan, ternyata terdapat sekitar 20 prajurit yang bersembunyi berjaga-jaga jika terjadi sesuatu terhadap Raja Sweyn. Saat itu Kheanut berpesan untuk tidak menarik pedang, karena siapapun yang menarik pedang lebih dulu, merekalah yang akan kalah. Saat Kheanut dan Thorfinn berlutut, Askeladd sempat tercengang melihat wajah Raja Sweyn yang seperti orang kelelahan. Kheanut melaporkan apa yang telah menimpanya selama ini. Setelah mendengar laporan Kheanut, Raja Sweyn ingin berbicara santai dengan Kheanut layaknya ayah dan anak lainnya. Kheanut dipersilahkan mendekat 10 langkah. Raja Sweyn terkesan melihat perubahan Kheanut dalam waktu singkat. Kini Kheanut menjadi mirip dengannya waktu masih muda. Kheanut menyaut, "Kalau begitu harusnya Anda mengerti apa yang ada dalam hati saya." Mengerti apa yang dimaksud Kheanut, Raja Sweyn pun menceritakan masa lalunya, yang mengusir ayahnya sendiri atau raja sebelumnya keluar dari negeri ini. Raja Sweyn percaya tindakannya saat itu adalah yang terbaik untuk kerajaan. Raja sebelumnya kejam namun juga pengecut. Raja Sweyn merasa jika semua akan jadi kacau jika yang menduduki tahta adalah orang sepertinya. Kala itu Raja Sweyn menganggap tindakannya luar biasa, hingga ia menyadari jika mahkota raja yang ia kenakan memiliki kehendaknya sendiri, termasuk kematian Kheanut. Dan prajurit yang bersembunyi pun keluar untuk mengepung Kheanut. Melihat kondisi mereka yang dalam bahaya, Askeladd langsung bersujud untuk meminta Raja Sweyn mempertimbangkan keputusannya. Jika Raja Sweyn membunuh Kheanut yang telah mendapatkan pencapaian besar, yaitu menaklukkan London yang diperkuat Thorkel, apakah tindakan itu adalah hal yang pantas? Bukankah keputusan Anda mengenai hal ini akan menjadi masalah bagi para jenderal saat pembagian wilayah baru nantinya? Mendengar hal itu, Raja Sweyn memuji Askeladd karena kepandaiannya berbicara. Tak hanya itu, ia tertarik dengan Askeladd dengan menanyakan nama aslinya. Askeladd menjawab kalau ia tidak diberi nama, ia hanya dikenal sebagai Askeladd. Mendengar hal itu, Raja Sweyn mengetahui jika Askeladd hanyalah anak dari seorang budak. Perkataan tersebut membuat Askeladd sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa demi kelancaran misi Pangeran Kheanut. Dan Raja Sweyn pun mengundurkan niatnya. Ia mengikuti saran Askeladd untuk memberi hadiah pada Kheanut di pertemuan yang bertempat di York. Lalu Raja Sweyn pun meninggalkan Kheanut, Askeladd dan juga Thorfinn. Kala itu Raja Sweyn merasa harus berhati-hati dengan Askeladd. Singkat cerita, malam pun tiba. Kheanut dan para pengikutnya sedang makan malam juga berpesta. Saat itu Kheanut bertanya pada Askeladd, "Apa kita bisa membunuh raja itu?" Askeladd menjawab kalau itu adalah hal yang sulit, karena Askeladd menilai Raja Sweyn adalah orang yang pintar, ahli dalam strategi, dan memang sangat pantas jika menjadi raja. Di tengah makan malam mereka, Gunnar, adik dari Ragnar, mendatangi Pangeran Kheanut. Ia ingin membicarakan tempat pelarian Pangeran Kheanut bersama kakaknya Ragnar. Kheanut menyaut kalau ia sudah tidak akan lari lagi.
Ditambah kini Ragnar sudah tiada. Mendengar hal itu, Gunnar sangat terkejut melihat perubahan drastis Pangeran Keanut. Setelah pertemuan mereka itu, Sin diperlihatkan Askeladd yang keluar untuk buang air. Ia melihat Thorfinn yang terus berlatih meski tangannya belum sembuh. Tak hanya itu, ia juga melihat Atli yang bersama kakaknya. Saat itu Atli meminta maaf pada Askeladd karena telah mengkhianatinya, dan sekaligus berpamitan pada Askeladd. Ia akan kembali ke kampung halamannya dan mengurus kakaknya yang terkena gangguan jiwa setelah ketakutan berhadapan dengan Thorkel. Saat itu Askeladd tidak mempermasalahkan tentang pengkhianatan Atli, Thorgrim, dan yang lainnya. Sebaliknya, Askeladd malah memberi gelang emas sebagai biaya perjalanannya. Akan tetapi Askeladd memberi syarat. Askeladd meminta Atli untuk tidak lagi mengangkat pedang. Lebih baik kau berternak domba karena pedang tidak cocok untukmu. Setelah Atli mengerti, ia pun pergi bersama kakaknya. Dan kemudian Sin berpindah pada York di tahun 1014 yang berada di bawah kekuasaan Raja Sweyn. Saat itu York menjadi pusat perdagangan budak. Di sana terdapat Leif, tokoh masyarakat di Iceland, kampung halaman Thorfinn. Karena mengingat pengorbanan Thors yang menyelamatkan dirinya, kini sudah 11 tahun Leif terus mencari Thorfinn untuk membalas pengorbanannya. Ia terus mencari Thorfinn di tempat perdagangan budak karena mengira Thorfinn dijual oleh bajak laut yang menyerang mereka. Pada saat itu, waktu bertepatan dengan kedatangan Keanut ke York untuk memenuhi undangan Raja Sweyn. Leif sangat terkejut melihat Askeladd, bajak laut yang menyerang mereka, dan membawa Thorfinn berada di kapal para bangsawan. Saat itu, tak jauh dari sana terdapat seseorang yang mencurigakan. Ternyata ia pembunuh bayaran yang berniat mencelakai pangeran. Setelah berhasil menjalankan misinya, ia pergi meninggalkan kerumunan. Namun Thorfinn mencegatnya. Pembunuh bayaran tersebut mencoba kabur dan pertemuan tak sengaja Thorfinn dengan Leif pun terjadi. Saat itu Thorfinn menceritakan kehidupannya selama ini beserta niatnya balas dendam terhadap Askeladd. Mendengar semua kisah Thorfinn, Leif sangat prihatin melihat anak kecil yang dulu periang harus melalui banyak peperangan dengan wujud compang-camping seperti itu. Karena pencarian Leif selama 11 tahun ini telah berhasil, Leif langsung mengajak Thorfinn pulang. Dikarenakan setelah kepergian Thorfinn, keadaan Helga, ibu dari Thorfinn, kini kian memburuk. Akan tetapi setelah Thorfinn mendengar ajakan Leif tersebut, Thorfinn langsung emosi, lalu pergi meninggalkan Leif. Bagi Thorfinn, selama Askeladd masih hidup, ia tidak akan pernah bisa tenang. Akan tetapi Leif tidak menyerah. Ia akan tetap tinggal di York sampai Thorfinn berubah pikiran. Sin berpindah pada Keanut yang tertancap panah. Saat para prajurit ingin mengobati luka Keanut, mereka sangat terkejut karena mengetahui Pangeran Keanut adalah seorang perempuan. Akan tetapi ternyata perempuan tersebut hanyalah tokoh pengganti untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah kejadian itu, seluruh prajurit beserta warga York mulai membicarakan jika ada petinggi kerajaan yang berniat mencelakai pangeran. Ternyata semua hal tersebut adalah bagian dari rencana Askeladd. Ia membuat pangeran pengganti, menyebarkan isu, bahkan sang pembunuh bayaran juga orang dari Askeladd. Karena kelicikan Askeladd tersebut, kini Raja Denmark tidak akan berani mengambil keputusan yang merugikan Keanut pada pertemuan nantinya. Sin berpindah pada Askeladd yang menemui Bjorn. Askeladd menanyakan bagaimana keadaannya. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf Atli padanya.
Saat itu Bjorn sama sekali tidak memiliki dendam pada Atli yang telah menusuknya. Meski hal tersebut membuat usia Bjorn tak lama lagi. Di pertemuannya dengan Askeladd, Bjorn meminta sesuatu pada esok sore. Dan singkat cerita, esok sore pun tiba. Ternyata hari itu adalah hari di mana Askeladd menerima tantangan Thorfinn sebagai hadiah telah mengawal Pangeran Kheanut. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Bjorn datang dengan membawa pedang. Ternyata yang ia minta dari Askeladd adalah sebuah pertarungan. Dengan kondisinya yang cepat atau lambat akan mati, ia memilih mati dalam sebuah pertarungan. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan para Viking mengenai hanya kesatria yang mati di medan perang yang dapat masuk surga Valhalla. Dan pertarungan terakhir Bjorn pun dimulai. Saat itu Askeladd gagal mengincar titik vital Bjorn dan akan kembali menyerangnya agar Bjorn tidak terlalu lama merasakan kesakitan. Akan tetapi Bjorn menghentikannya. Ia mengetahui jika selama ini Askeladd membenci semua bawahannya termasuk dirinya sendiri. Karena mengerti Askeladd yang selama ini merasa kesepian, di sisa akhir hidupnya Bjorn mengutarakan keinginannya untuk menjadi temannya. Dan Askeladd pun mengakui Bjorn sebagai satu-satunya teman di hidupnya. Setelah selesai dengan janjinya pada Bjorn, Askeladd pun siap menerima tantangan Thorfinn yang ingin membalaskan kematian ayahnya. Saat itu Kheanut yang menjadi saksi duel mereka. Duel akan berhenti jika Kheanut menghentikan pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Karena suasana hati Askeladd sedang buruk akibat kematian Bjorn, Askeladd berniat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Askeladd melempar pedangnya dan bersiap melawan Thorfinn dengan tangan kosong. Karena merasa diremehkan, emosi Thorfinn terpancing lalu menyerang Askeladd. Hal tersebut dimanfaatkan Askeladd dan Thorfinn pun pingsan karena pukulan Askeladd. Saat itu untuk pertama kalinya Askeladd lelah terus-terusan meladeni tantangan Thorfinn, hingga membuat Askeladd ingin menghabisi nyawa Thorfinn. Untung saja dengan sigap Pangeran Kheanut menghentikan duel tersebut, lalu menyadarkan Thorfinn yang tak sadarkan diri. Setelah Thorfinn sadar, Askeladd berkata pada Thorfinn, "Kau selalu kalah denganku bukan karena kau lemah, melainkan karena kau bodoh." Kemudian Askeladd pun memberitahu Thorfinn cara membunuh orang yang ia benci dengan menceritakan masa lalunya membunuh ayahnya sendiri. Pada awalnya Askeladd menceritakan kehidupannya beserta ibunya yang sangat menderita. Ibunya selalu menceritakan tentang Raja Artorius yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Ia terus melakukan itu demi menguatkan dirinya untuk terus menjalani hidup. Akan tetapi ketika ibu Askeladd sudah tak mampu menahan penderitaan yang ia alami, ia pun mengalami gangguan jiwa. Ia berjalan-jalan di kota dan tak sengaja menabrak Olaf, ayah dari Askeladd. Karena Olaf merasa risih dengan keberadaan budak gila di hadapannya, ia pun berniat membunuhnya. Pada saat itu Askeladd langsung tersadar, jika Artorius tidak datang menyelamatkan ibunya, berarti harus ada seseorang yang melakukannya. Dan Askeladd pun langsung mengambil pedang untuk melawan ayahnya. Untuk ukuran anak yang belum pernah memegang pedang sebelumnya, Askeladd tergolong berbakat. Hal tersebut dapat disimpulkan melihat Askeladd yang dapat sedikit mengimbangi ayahnya. Melihat bakat Askeladd, Olaf mulai tertarik. Ia menanyakan apakah Askeladd adalah anaknya dari budak tersebut. Askeladd mengiyakannya, dan sejak kejadian itu rencana dimulai. Ia diperbolehkan tinggal di rumah utama. Ia menjadi anak yang rajin, berhormat kepada Olaf hingga akrab dengan kakak tiri lainnya.
Askeladd butuh waktu 2 tahun untuk diakui sebagai putra Olaf. Dan setelah ia mendapat semua itu, ia menusuk ayahnya ketika sedang tertidur. Ia sengaja memakai pedang saudaranya yang tidak terlalu akrab dengan Olaf agar ia tidak dicurigai. Dengan cerita itu, Askeladd menyimpulkan jika Thorfinn yang belum bisa membunuhnya meski 10 tahun sudah berlalu, dapat diartikan jika Thorfinn sangatlah bodoh. Tak hanya itu, Askeladd sangat berterima kasih. Dengan hanya meladeni tantangannya, Thorfinn rela menuruti semua perintah Askeladd, bahkan hingga melawan Thorkel. Setelah mengatakan semua itu, Askeladd pergi sambil membawa jasad Bjorn. Saat itu, karena mendengar cerita Askeladd, Kianut penasaran kenapa Askeladd memilihnya sebagai tuannya. Padahal Askeladd sangat pintar, kuat, dan sekaligus keturunan pahlawan. Kenapa tidak Askeladd saja yang menjadi raja dan mengubah dunia ini? Askeladd menjawab, dengan melihat wajah Anda saya bisa mengetahui jika Anda lebih cocok jadi raja dibandingkan saya ataupun Raja Sweyn. Dan Askeladd pun pergi meninggalkan mereka semua. Karena duel sudah berakhir, Kianut dan Thorkel juga ikut pergi. Kini hanya tersisa Thorfinn di sana. Ia hanya terdiam dengan tatapan kosong, mengetahui perjuangannya selama ini ternyata hanya dimanfaatkan oleh Askeladd. Dan singkat cerita, pagi pun tiba, di mana waktu pertemuan para petinggi kerajaan demi membahas pembagian wilayah Inggris diadakan. Saat itu Kianut masuk ke dalam ruangan bersama Askeladd dan Thorkel. Ia menanyakan di mana keberadaan Thorfinn. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Thorfinn kala itu. Di tempat lain, Thorfinn yang penuh luka berjalan di tengah kota sambil terus memikirkan perkataan Askeladd. Ketika ia merasa Askeladd di dekatnya, ia mengejar seseorang yang ia kira sebagai Askeladd. Akan tetapi Thorfinn salah orang. Saat itu terjadi pertikaian di antara mereka karena Thorfinn tidak minta maaf dan malah pergi begitu saja. Karena keributan yang terjadi, Thorfinn pun ditangkap penjaga keamanan daerah York. Thorfinn tidak melawan dan hanya berbaring di dalam tahanan dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, Leif menjenguk Thorfinn karena khawatir mendengar Thorfinn ditahan. Saat itu, Leif mencoba memahami apa yang Thorfinn rasakan dan pelan-pelan mengajak berbicara. Akan tetapi, Thorfinn sama sekali tidak memperdulikannya. Meskipun begitu, Leif tidak menyerah. Ia terus berbicara hingga menceritakan apa yang sering ia ceritakan pada Thorfinn dan anak-anak desa Iceland lainnya. Namun Thorfinn masih saja tak memperdulikannya. Sampai Leif menceritakan daerah bernama Vinland, sebuah tempat yang subur, tak ada peperangan maupun perbudakan, tempat yang sering diceritakan ayah Thorfinn. Karena teringat dengan ayahnya, hati kecil Thorfinn mulai tergerak mendengarkan Leif. Leif mengajak Thorfinn setelah kembali ke Iceland, mereka akan pergi ke Vinland, tempat yang sangat ingin didatangi Thorfinn dan ayahnya. Scene kembali pada Kianut. Di depan tamu undangannya, Raja Sweyn memperlihatkan kedekatannya dengan Kianut. Tak hanya itu, Raja Sweyn juga memberikan daerah Wales, daerah paling subur di tanah Inggris, sebagai hadiah atas pencapaian Kianut. Karena hal tersebut, sebagian tamu undangan mulai berpikir rumor Raja Sweyn yang ingin Kianut mati tidak benar adanya, dan sebagian lagi menganggap kebaikan Raja Sweyn sebagai penutup rumor yang benar adanya. Sedangkan Askeladd yang melihat hal itu tersenyum karena semua yang terjadi telah sesuai apa yang ia rencanakan. Akan tetapi ekspresi Askeladd berubah ketika Raja Sweyn membahas mengenai Wales.
Karena Raja Swain sudah 2 kali mendapat penolakan ketika meminta Welles menjadi pengikutnya, Raja Swain berniat menyerang Welles pada musim semi nanti. Dan setelah pidato pembukaan Raja Swain selesai, tibalah waktu pembagian hadiah pada para petinggi. Saat itu, Floki yang berada di dekat Raja Swain mengabarkan jika untuk sesaat wajah Askeladd berubah pucat ketika mendengar Welles. Floki beranggapan pasti ada sesuatu di Welles yang menjadi titik lemah Askeladd. Di sisi lain, Askeladd yang bersikap biasa saja sedang berpikir keras mengenai apa yang direncanakan Raja Swain. Apa Raja Swain mengetahui hubungannya dengan Welles? Apa itu hanya kebetulan? Dan apa yang harus ia lakukan untuk kedepannya agar Welles tidak menjadi lautan api pada musim semi nanti? Singkat cerita, tibalah giliran Askeladd untuk mendapat hadiah atas jasanya menyelamatkan Kheanut. Setelah Askeladd mendapat apa yang menjadi haknya, ia memberanikan diri untuk meminta Raja Swain mempertimbangkan tentang penyerangan Raja Swain terhadap Welles. Askeladd beralasan jika menyerang daerah Welles yang tidak subur dan memiliki medan yang sangat sulit hanya akan membuang-buang pasukannya. Saat itu, Thorkel yang melihat dari jauh memuji kepandaian Askeladd dalam berbicara. Sedangkan mendengar perkataan Askeladd, Raja Swain berterima kasih hingga memeluk Askeladd atas sarannya yang sangat berguna. Akan tetapi dalam pelukannya tersebut, Raja Swain berbisik pada Askeladd untuk memilih salah satu dari Welles atau Kheanut. Ternyata Raja Swain telah menyelidiki tentang Askeladd. Tak hanya memberi pilihan dalam pelukan tersebut, Raja Swain juga menghina Welles serta ibu Askeladd yang seorang budak. Scene berpindah pada Thorfinn yang memutuskan pulang bersama Leif. Akan tetapi setelah melihat seekor burung yang terbang, Thorfinn tiba-tiba kabur. Scene kembali pada Askeladd. Setelah mendengar hinaan Raja Swain, Askeladd memutuskan membuat pemberontakan demi terciptanya panggung untuk Kheanut. Saat itu, sebelum membunuh Raja Swain, Askeladd memberitahukan nama asli pemberian ibunya, yaitu Lucius Artorius Castus, keturunan raja yang seharusnya memerintah di tanah Britania. Setelah Askeladd membunuh sang raja, Kheanut memahami maksud Askeladd. Dan Kheanut pun memerintah seluruh prajurit untuk menyerang Askeladd. Sedangkan di luar gedung terdapat Thorfinn yang mencari Askeladd. Mengetahui ada keributan yang terjadi, Thorfinn bergegas memasuki ruangan. Sedangkan Kheanut saat itu menahan Thorkel untuk melawan Askeladd. Tak hanya itu, Kheanut juga menjelaskan pada Thorkel yang menganggap Askeladd sudah gila jika apa yang dilakukan Askeladd adalah sebuah sandiwara. Askeladd memilih menyelamatkan Kheanut dan Welles, serta membuat dirinya disalahkan atas kematian Raja Swain. Mendengar kenyataan itu, Thorkel sudah tidak peduli lagi dengan keributan dan memilih melanjutkan makannya. Thorkel tak mau ikut campur karena yang berwenang mengurus anjing adalah tuannya sendiri, yang tak lain adalah Kheanut. Saat itu dengan sengitnya Askeladd melawan Floki, sedangkan Thorfinn berhasil masuk ke dalam gedung. Dan dengan tiba-tiba Kheanut datang menusuk Askeladd. Para tamu undangan bersorak atas tindakan Kheanut. Sedangkan Thorfinn panik melihat Askeladd yang sekarat. Saat itu Askeladd meminta maaf pada Thorfinn dan menyuruh Thorfinn membunuhnya agar dendam Thorfinn dapat terlampiaskan. Akan tetapi Thorfinn marah karena duel mereka tak seharusnya berakhir seperti ini. Menghiraukan kemarahan Thorfinn, Askeladd memberikan kata-kata terakhirnya pada Thorfinn. Kau mau hidup seperti apa?
Setelah aku mati, kau mau hidup seperti apa, Thorfinn? Kau tak memikirkannya sama sekali kan? Mulailah melangkah maju. Jangan terus terjebak di tempat busuk yang membosankan ini. Melangkahlah lebih jauh lagi, lebih jauh dari dunia yang dituju Thors. Karena itu adalah pertarunganmu yang sebenarnya. Dan jadilah kesatria sejati. Dan Askeladd pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah Thorfinn yang terguncang, Kheanut mendatanginya untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dan tanpa berpikir, tiba-tiba Thorfinn menyerang Kheanut. Untung saja Thorkel menghalaunya. Ketika para prajurit bersiap membunuh Thorfinn, Kheanut menghentikannya. Karena bagi Kheanut, goresan yang ia terima adalah bayaran yang murah untuk apa yang telah ia lakukan. Kheanut tidak memberi hukuman pada Thorfinn dan membiarkannya bebas pergi kemana ia inginkan. Kemudian tanpa berlama-lama, Kheanut mengikrarkan diri sebagai komandan perang juga penguasa Inggris menggantikan ayahnya yang telah tewas. Tak hanya itu, dalam pidato pertamanya sebagai Raja Inggris, ia membatalkan niat penyerangan Wales yang merupakan kampung halaman Askeladd. Dan begitulah kisah Thorfinn yang selama 11 tahun berjuang untuk membalas kematian ayahnya, namun berakhir dengan sia-sia. Bagi kalian yang belum puas dengan akhir kisah Thorfinn, kalian tidak perlu khawatir, karena kelanjutan dari keseruan kisahnya akan rilis pada tahun ini di Vinland Saga 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.